Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RPU, channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita sebagai para peternak bebek telur pemula. Nah, untuk hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap juga kita diberi kesehatan. Jadi untuk hari ini kita sharing-sharing kembali seputar peternakan bebek telur. Jadi ternyata ada 4 penyebab, yaitu bebek tidak bertelur ataupun memang betul malas bertelur. Jadi ini perlu kita ketahui lah, khususnya kita yang baru mulai terjun di dunia peternakan bebek telur, agar tidak kaget. Jadi langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, yang pasti untuk hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Jadi kita akan sharing-sharing teman-teman ya seputar masih yaitu dunia peternakan bebek telur. Jadi yang pasti ini sebagai ekspansi atau gambaran lah jika teman-teman ingin mulai budidaya peternakan bebek telur. Jadi kita akan bahas yaitu 4 penyebab, yaitu teman-teman bebek tidak bertelur atau tidak mau bertelur, agar teman-teman nanti jika ingin mulai budidaya tidak kaget lah. Jadi langsung saja teman-teman. Yang pertama, yang jelas bebek itu kurang cukup umur teman-teman. Jadi ini sering saya ulang-ulang pembahasannya tentang bebek itu belum cukup umur. Jadi yang pasti jika kita beternak bebek telur yaitu usia dia 4 bulan, pasti itu tidak akan bertelur karena memang belum cukup umur. Jadi rata-rata bebek bertelur itu kisaran dia anak 5 bulan setengah bahkan sampai 6 bulan. Makanya jika teman-teman membeli bebek telur yaitu dari Baya, kalau misalnya mengambil usianya 3 bulan itu pasti akan lama bertelur. Jadi yang pasti kita akan menunggulah kisaran, kalau misalnya umurnya kita ambil 3 bulan itu kita menunggu 2 bulanan bebek itu akan mulai bertelur. Jadi solusi seperti pengalaman saya, jika kita ingin membeli bibit telur, kalau bisa beli bibit bebek usia 5 bulan. Jadi kita masukkan ke dalam kandang, kisaran dia setengah bulan bahkan sampai 15 hari pun bebek itu udah mulai bertelur teman-teman. Oke teman-teman, jadi penyebab yaitu bebek tidak bertelur atau tidak mau bertelur yaitu bebeknya tua ataupun bebeknya berusia tua. Jadi pasca bebek itu udah mendekati 3 tahun ataupun udah 2 tahun setengah lebih, bebek itu bisa males bertelur, bahkan berhenti bertelur total karena memang betul udah akhir. Makanya jika kita beternak bebek telur di saat udah mencapai 2 tahun setengah itu udah siap-siap teman akhir lah, karena untuk produksi itu tidak normal teman-teman. Makanya untuk pembelian bibit bebek telur yang pasti saya bilang tadi bagusan Baya, cuma usianya 5 bulan. Kalau memang kita pun ambil bebek yang udah bertelur, kita nggak tahu umurnya itu udah tua atau enggak. Jadi nanti pasca kita masukkan ke dalam kandang, waktu bertelurnya singkat. Jadi kisaran nggak memenuhi target udah berhenti bertelur, berarti bebek itu bebek tua. Yang jelas kalau udah umurnya tua itu bisa dipastikan cepat akan berhenti bertelur. Oke teman-teman, sudah dulu. Jadi yang ketiga ini ya teman-teman, yang ketiga bebek itu mengalami stres teman-teman. Jadi kalau bebek itu udah mengalami stres ataupun stres berat, bebek itu udah bisa dipastikan tidak bertelur. Contoh seperti cuaca yang pancaroba, satu membuat kandang di area yang tidak strategi, contohnya di pinggir jalan teman-teman membuat kandang. Jadi tingkat ketenangannya bebek itu untuk produksi terganggu. Jadi yang pasti faktor tadi cuaca, yaitu musim hujan. Sementara teman-teman membuat kandang apa adanya, jadi lokasi kandang becek, jadi membuat bebek telur stres. Jadi pengaruh dari stres, bebek akan rontok bulu. Yang jelas kalau udah rontok bulu, bebek yang udah bisa dipastikan tidak bertelur. Oke teman, jadi dan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu teman-teman, yaitu bebek telur terlalu gemoy ataupun gemuk.
Jadi yang pasti bebek telur yang gemuk kebanyakan lemak itu udah bisa dipastikan bebek itu tidak bertelur lah. Jadi faktor apa itu penyebabnya? Jadi teman-teman yang perlu mengetahui untuk masalah pakan, teman-teman tidak memperhatikan ukuran kandungan protein, nutrisi dan mineralnya. Jadi memberi pakan itu apa adanya, yang pasti tidak beraturan, tidak konsisten satu jenis. Jadi menyebabkan bebek telur tidak akan bertelur. Kita beda dengan beternak bebek telur pedaging. Jadi untuk pakan itu kita berikan apa aja jenis vitaminnya ataupun, jadi kita yang mengharapkan untuk gemuk kalau untuk bebek daging. Kalau untuk bebek telur beda teman, kita nggak perlu gemuk yang pasti, makanya untuk pakan itu udah ada takarannya tersendiri. Makanya saya sebagai para pemula yaitu tetap masih menggunakan pakan yang udah jadi lah teman-teman, udah betul-betul kemasannya udah oke. Karena untuk di daerah saya memang untuk kalau kita mau bikin pakan racik itu bisa tergendala karena bahan bakunya nggak ada. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman ingin ternak telur, yang perlu kita ketahui yaitu bebek tidak bertelur. Jadi yang pasti yang pertama, bebek itu terlalu cukup muda tuh kita ternak, yaitu kisaran masukan 3 bulan lama bebek itu udah bisa dipastikan tidak bertelur. Yang kedua yaitu bebek itu udah tua, jadi kisaran udah mau akhir, kita paksakan itu tidak akan bertelur. Dan yang ketiga yaitu bebek itu stres ya, banyak faktor pengaruh stres, banyak video-video saya sebelumnya yaitu penyebab bebek telur stres. Dan yang keempat yaitu bebek itu terlalu gemuk ataupun gemoy, jadi banyak penumpukan lemak di tubuh, jadi menyebabkan bebek tidak bertelur. Oke, jadi cukup sekian lah, itu hanya sebagai gambaran buat teman-teman yang ingin mulai budidaya peternakan bebek telur. Jadi jika teman-teman ada kritik dan saran, bisa teman-teman tulis di komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, sekali lagi buat teman-teman sedulur-sedulur semuanya, kita masih tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebentar lagi kita menyambut hari raya Idul Fitri, semoga kita menjadi lebih berguna lah kehidupan untuk kedepannya, yaitu segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini segala dosa bisa terampuni jika kita melakukan amal ibadah dengan tulus dan ikhlas. Sekali lagi minal aizin lah, nanti saya nggak ada waktu buat teman-teman untuk menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon dimaafkan lah. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman. Salam dunia peternakan.